Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Wahyu. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara. Saya Nur Salma Wulandari. Saya Selawi Manandem. Saya Fahmi Dewi Istianto. Saya Yulianto. Saya Muhammad Alvin Febrian Pratama. Nah, jadi kita akan presentasi tentang proses perkembangan globalisasi. Jadi saya akan membacakan proses perkembangan globalisasi. Bagaimana proses terjadinya globalisasi? Globalisasi adalah proses di mana dunia menyatu tanpa batas. Globalisasi berpengaruh pada proses produksi global, penyebaran tenaga kerja internasional, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lantas, bagaimana proses terjadinya globalisasi? Globalisasi sendiri merujuk pada kata globalis, yang artinya mendunia. Jadi secara istilah, globalisasi menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial antara individu, kelompok, atau masyarakat yang tinggal berjauhan. Jadi saya akan membacakan proses terjadinya globalisasi bermula dari perdagangan dan didukung oleh 4 faktor penting apa saja. 1. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada proses globalisasi di dunia. Negara yang memiliki infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dapat menggunakannya dalam ranah perkantoran, pusat bisnis, dan perumahan. Luasnya teknologi dan komunikasi di negara tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, anak usia sekolah hingga di atas usia kerja dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengakses ilmu dan data sesuai kebutuhannya, tanpa terbatas jarak geografis. 2. Integrasi ekonomi dunia. Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Perekonomian global tidak lagi hanya berdasarkan pada pertanian atau industri, tetapi didominasi kegiatan perekonomian tanpa bobot, siklus ekonomi, dan tidak berwujud intangibel ekonomi. Produk ekonomi ini berupa informasi, perangkat lunak, produk media hiburan, dan jasa berbasis internet. Perekonomian di masa globalisasi juga disebut sebagai knowledge-based ekonomi atau perekonomian berbasis pengetahuan. Contoh yang bisa kita rasakan adalah transfer data dan pengetahuan secara real-time melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Nomor 3. Perubahan politik dunia. Menurut sosiolog Inggris Anthony Giddens, perubahan politik dunia merupakan kekuatan penggerak adanya globalisasi, seperti runtuhnya Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintah. Runtuhnya Uni Soviet mendorong banyak negara bergerak dari perekonomian terpusat ke sistem ekonomi dan politik ala barat. Kemudian organisasi internasional juga mendukung pembahasan dan penyelesaian isu internasional seperti adanya WWF, Dokter Lintas Batas, Palang Merah, dan Amnesty Internasional dalam usaha perlindungan lingkungan dan kemanusiaan. 4. Berkembangnya perusahaan transnasional. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara.
Perusahaan transnasional merupakan pusat perekonomian global karena menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan transnasional dibentuk 3 pasar regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia, Pasifik, dan Amerika Utara. Proses terjadinya globalisasi. Proses terjadinya globalisasi mulai dengan hubungan perdagangan antar negara. Kala itu, banyak negara yang kesulitan memenuhi kebutuhannya. Mereka menyadari bahwa sumber daya mereka tak cukup untuk kebutuhan. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara di dunia saling berhubungan untuk bekerja sama di bidang perdagangan. Kemudian mulailah proses globalisasi. Proses globalisasi berlanjut dengan penyebaran agama serta ilmu pengetahuan lewat perdagangan antar negara. Semenjak saat itu, banyak teknologi mulai diciptakan seperti telepon, transportasi, dan terpenting internet. Kemunculan internet semakin mengaburkan batas antar negara. Setiap orang bisa melakukan perdagangan dan komunikasi tanpa jarak geografis. Dari perdagangan itu, dunia semakin menyatu hingga saat ini. Itulah proses terjadinya globalisasi. Jadi saya akan membacakan reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Globalisasi yang menyebar dengan sangat cepat dan luas menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik mendukung ataupun mendatang dengan adanya globalisasi. 1. Masyarakat yang pro terhadap globalisasi. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang mendukung adanya globalisasi karena dengan adanya globalisasi mereka menganggap kehidupan masyarakat akan semakin sejahtera. Seperti contoh pada globalisasi ekonomi yang condong menggunakan sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat dapat membeli barang-barang dengan kualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Hal ini disebabkan karena dihapusnya biaya ekspor impor, sehingga barang-barang di luar negeri akan sangat mudah masuk ke sebuah negara. Akan tetapi di beberapa negara, sistem ini sangat sulit berkembang karena adanya larangan atau peraturan pemerintah yang lebih melindungi produksi dalam negeri. 2. Masyarakat yang kontra terhadap globalisasi. Pada kelompok masyarakat jenis ini, mereka menentang akan adanya globalisasi karena mereka beranggapan bahwa globalisasi hanyalah strategi negara adikuasa untuk menguasai berbagai bidang di seluruh dunia dan menyebarkan pola pikir dan budaya mereka. Sebagai contoh kita ambil dari bidang ekonomi kembali. Kita tahu bahwasanya sistem ekonomi yang dianut dalam era globalisasi adalah sistem ekonomi liberal, dan kita tahu bahwasanya sistem ekonomi liberal berusaha untuk menghapus batas-batas negara dan menghilangkan biaya masuk ke sebuah negara. Apabila hal itu terjadi, maka barang-barang asing akan sangat mudah masuk dan akan membanjiri pasar suatu negara. Sehingga produk-produk dalam negeri akan sangat susah bersaing dengan produk-produk asing dan akan menimbulkan dampak negatif berupa lumpuhnya industri dalam negeri. Dan jika hal itu terjadi, negara-negara dunia ketiga yang ekonominya lemah akan semakin lemah, dan bagi negara yang mempunyai ekonomi kuat akan semakin kuat.